Kalau 31 negara tuh kita nomor 30 kecepatannya gitu ya. Jadi bisa dibilang koefisien kita tuh sangat lambat lah ya gitu. Si jam karet, molor dan sebagainya, ada sih pemikiran bahwa ya emang waktu ini tidak terlalu memiliki saliensi atau nilai yang terlalu tinggi di kepala kita gitu loh Dian. Jadi bagaimana sih sebenarnya waktu ini kurang lebihnya itu bisa mempengaruhi tingkah laku manusia. Padahal 24 jam itu 8 jam kita pakai buat tidur lah misalnya ya. 8 jam kita pakai buat tidur. 8 jam kita pakai buat beraktivitas gitu kan. Kita masih punya sisa 8 jam gitu. Tapi orang kadang-kadang udah mikirnya 8 jam kerja itu ditambah 8 jam tidur itu udah sama dengan 24 jam. Halo semuanya, kembali lagi di talk show Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang sedikit dengan Mbak Diah Triarini Indirasari. Nah, kita bisa panggil Mbak Ira ya. Mbak Ira apa kabar? Baik, apa kabar juga Dinda? Saya juga baik. Nah, Mbak Ira ini udah berapa lama Mbak jadi dosen di psikologi? Wah, kalau jadi dosen di psikologi sekitar 20 tahunan ada kali ya. Dari tahun 2000 berarti? Ya, kurang lebih 2003 sih tepatnya. Jadi mau 20 tahun lah. Berarti Mbak Ira ini selama ini udah ngajar mata kuliah apa aja nih Mbak? Mata kuliah banyak, mulai dari psikologi umum, psikologi kognitif, kemudian apalagi ya, kalau sekarang mata kuliahnya namanya juga baru-baru gitu ya. Ada kualitatif juga, ada statistik juga gitu. Jadi cukup beragam. Oh, oke. Nah, di kesempatan kali ini saya sama Mbak Ira mau bincang-bincang tentang psikologi waktu. The time of psychology gitu ya Mbak? The psychology of time. Ya. Nah, kalau misalnya dalam pandangan psikologi, waktu itu sebenarnya apa sih Mbak? Waktu dalam pandangan psikologi, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang psikologi waktu, itu kan berarti kita melihat waktu ini dalam konteks hubungannya dengan perilaku gitu ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya waktu ini kurang lebihnya itu bisa mempengaruhi tingkah laku manusia gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya pada saat kita ngomong waktu, yang menarik itu adalah si waktu ini kan sebenarnya objek yang abstrak, yang kita nggak kelihatan gitu ya bentuknya ya. Coba kalau Dinda aku tanya gitu, waktu menurut Dinda apa? Kalau saya bilang waktu, yang saya pikirin langsung jam. Jam ya, gitu. Jadi kita berusaha kemudian melihatnya sebagai suatu hal yang konkret. Tapi kalau zaman dahulu belum ada jam, belum ada apa-apa kan, waktu itu sebagai suatu konsep yang sebenarnya sangat abstrak gitu ya. Nah, jadi kalau dalam psikologi waktu itu yang menarik adalah gimana sih sesuatu yang abstrak ini itu kita konsepsikan gitu ya. Kita konsepsikan dalam pikiran kita, yang pada akhirnya itu kemudian bisa mempengaruhi tingkah laku kita gitu. Kurang lebih kayak gitulah psikologi waktu gitu ya. Oke, jadi waktu dengan psikologi itu tentang perilaku, berarti ada hubungannya sama persepsi Mbak? Betul ya, jadi kalau misalnya kita ngomong waktu tuh biasanya karena sesuatu objeknya tadi abstrak, bagaimana sih sebenarnya orang mempersepsikan si waktu ini gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kita lagi barengan nih Dinda ya, kita lagi berdua lagi nunggu, sama-sama nunggu dokter atau nunggu di mana lah ya, antrian dan sebagainya gitu. Waktu yang saya rasakan itu bisa jadi berbeda dengan waktu yang Dinda rasakan gitu. Jadi apakah rasanya kok antreannya lama banget ya gitu ya, sementara saya ngerasa enggak gitu, cepet gitu ya. Nah itu kan sangat relatif sifatnya. Nah itulah yang salah satunya yang dipelajari di psikologi waktu gitu ya. Bagaimana sebenarnya kemudian kita mempersepsikan waktu itu sendiri gitu. Nah kalau misalnya kita ngomong persepsi tentang waktu, berarti kan kita harus tahu konsep waktu itu juga ya. Nah jadi kalau misalnya dalam tadi situasi di mana kita lagi nunggu, kita ngerasa waktunya itu bergerak lambat banget ya, sementara yang satu lagi cepet gitu. Itu kan berarti kita melihat bahwa waktu itu bergerak gitu ya. Jadi ada pemikiran bahwa waktu itu nggak statis gitu ya, tapi dia ada pergerakan nih gitu ya. Nah itu adalah konsep-konsep yang kemudian diteliti juga gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya waktu itu
dalam pemikiran setiap manusia itu dikonseptualisasikan. Nah, biasanya waktu itu dikonseptualisasikan itu berdasarkan dua hal, yaitu time is space. Oke, time is space itu berarti time itu adalah ruang ya, Mbak? Dalam konteks keruangan, spasial, satu lagi time is motion. Waktu itu bergerak. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong time is motion kayak tadi gitu ya, waktu itu bergerak gitu. Tapi kalau time is space itu kita juga bisa bilang kan, Dinda misalnya gini, kita masih banyak waktu nih, gitu ya. Masih banyak waktu ini, kita pergi dulu yuk kemana gitu ya. Nah, banyak itu sendiri itu adalah konsep keruangan ya, spasial yang bisa kita kenakan dalam konsep waktu gitu. Gitu ya. Jadi banyak banyak istilah yang sebenarnya kita bisa pergunakan, tapi kalau dilihat secara secara khusus, bahasa-bahasa atau konsep waktu di dalam bahasa atau budaya-budaya yang lain tuh biasanya mengandung dua hal ini, time is space sama time is motion, kurang lebih gitu. Tadi saya tuh nangkep ada bahasa dan budaya gitu. Emang apa sih hubungannya bahasa sama waktu? Banyak ya sebenarnya hubungannya gitu, karena kan pada saat kita ngomongin tentang waktu, itu biasanya kita pertama gini, bagaimana sih kemudian kita dapat konsep tentang waktu itu sendiri, gitu ya. Nah, konsep tentang waktu itu sendiri itu biasanya kita dapat dari sosialisasi, gitu ya. Nah, sosialisasinya dari apa gitu ya, dari sehari-hari. Bayangin, Din, kalau misalnya seorang anak kecil gitu ya, gitu, dia gimana caranya belajar bisa tahu bahwa kemarin tuh kemarin, besok tuh besok gitu ya. Ya, itu kan adalah suatu konsep yang agak sulit buat dipahami oleh seorang anak gitu ya pada saat dia belajar bahasa. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya kemarin aku mau ketemu, dia bilang si pamanku misalnya. Terus ibunya nanti bilang besok gitu ya. Gitu maksudnya besok gitu. Nah, itu adalah karena ya dia nggak bisa, masih belum tahu gitu ya. Belum paham benar sebenarnya tuh kemarin, besok, sekarang, lusa tuh apa sih gitu ya. Itu kan kalau apalagi dia masih belum ngerti kalender gitu ya, tanggalan dan sebagainya gitu. Jadi untuk bisa memahami hal itu aja tuh, itu adalah suatu PR tersendiri gitu. Nah, itu caranya salah satunya adalah ya kita mensosialisasikannya melalui budaya yang salah satunya itu melalui si bahasa ini gitu ya. Dari bahasa itu lama-lama kemudian mereka juga tahu. Nah, menariknya itu adalah hasil-hasil penelitian ini melihat bahwa di setiap budaya itu bagaimana mereka menstruktur bahasa itu sebenarnya kadang-kadang melibatkan si waktu ini. Oh, kayak di bahasa Inggris gitu? Ya, betul gitu ya. Jadi kalau misalnya di bahasa Inggris, Dinda taunya apa? Past tense, present tense, future tense. Ya, betul ya. Kita kan itu dibagi-bagi, dibedain gitu ya. Jadi kata kerjanya yang digunakan tuh juga harus benar gitu. Sebenarnya kita mau bilangnya itu kejadiannya kapan, ya, ya kan? Gitu ya kalau I went to school kemarin. Gitu. Kapan nih kejadiannya gitu ya. Jadi kapannya ini akan menentukan jenis kalimat yang akan kita pakai. Oke. I will talk to Mbak Ira. Betul, gitu ya. Nah, pada saat orang dia itu terbiasa berpikir bahwa waktu atau kapan ini menentukan misalnya bahasa yang digunakan, ya itu jadi otomatis si waktu ini menjadi suatu hal yang kalau dalam bidang psikologi kognitif itu kayak memiliki saliensi yang tinggi gitu ya, memiliki nilai yang tinggi lah di kepalanya. Saliensi itu kayak nilai gitu ya, value-nya tuh jadi tinggi gitu. Jadi itu jadi suatu hal yang selalu dipertimbangkan gitu. Nah, bedakan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Indonesia itu kita kan nggak ngomong
kapannya kan gitu ya, kata kerjanya kita nggak berubah. Kadang-kadang kita ngomongnya juga gini, kemarin aku habis nonton film, tapi kemarinnya padahal minggu yang lalu atau 2 hari yang lalu gitu kan, minggu lalu gitu. Jadi kita nggak kayak apa sih namanya, nggak terlalu dalam tanda petik memikirkan waktu itu harus benar-benar sesuai tepat gitu ya, digunakan pada saat kita berkomunikasi. Oh, oke. Gitu. Kalau emak-emak, tolong dong itu sapu gitu. Nanti gitu, nantinya 2 jam lagi. Nantinya tuh bisa macam-macam kan gitu ya. Nah, disinilah yang kemudian jadi kadang-kadang jadi mungkin dalam konteks bahasa atau budaya Indonesia, kalau yang tadi bahasa Inggris itu waktu itu memiliki nilai tinggi, saliansinya tinggi, kalau dibuat kita tuh nggak terlalu tinggi gitu ya saliansinya. Jadi setiap kali misalnya Dinda suruh ngerjain sesuatu gitu ya, Din kerjain nih tugasnya, bisa berapa lama gitu ya. Nah, karena kita tidak terbiasa dengan berpikir tentang waktu, jadi buat kita sejam 2 jam mungkin nggak ada bedanya gitu. Gitu ya. Jadi yang penting misalnya selesai. Ya kira-kira 2 jam deh gitu. Terus 2 jam saya tanyain lagi, udah belum Din? Belum Mbak gitu. Terus oh ya udah deh gitu ya. Jadi itu kayak kalau bahasa Indonesia kan kadang-kadang ada istilah tuh jam karet gitu ya. Jamnya molor gitu. Jadi itu kayak nggak ada esensi yang terlalu membedakan. Tapi kalau misalnya kita kerja sama orang asing mungkin dari budaya barat gitu yang memang mereka melihat waktu itu penting, kamu 2 jam belum kelar, lah tadi kamu udah bilang 2 jam, ini udah 2 jam gitu ya. Jadi buat dia itu sesuatu yang nggak bisa nih gitu, karena kalau misalnya kamu molor lagi nanti kita bisa begini efeknya gitu. Nah itu kan berarti si waktu ini bisa mempengaruhi bagaimana kita berpikir gitu ya. Makanya kalau kita tahu ada istilah time is money, ya time is money itu berarti kan dianggapnya waktu ini berharga karena waktu itu bisa menghasilkan uang gitu ya, atau sama dengan uang gitu. Jadi kalau misalnya kita agak telat sedikit ya dan sebagainya, itu ibaratnya uangnya nanti jadi bisa berkurang atau dan sebagainya gitu ya. Nah kalau di kita mungkin time is money itu ada tapi nggak sepenuhnya dalam budaya kita itu secara dalam tuh diinternalisasi gitu ya. Jadi kita nggak terlalu melihat adanya perbedaan seperti itu. Oke. Jadi gitu. Kita ya udah gitu. Jam 9 sampai jam 6 kerja, walaupun di tengah-tengahnya banyakan mainnya, intinya jam 9 sampai jam 6. Betul gitu. Oke. Tadi saya nangkep tuh ada masalah di waktu gitu ya. Kalau orang barat itu 2 jam ya 2 jam gitu. Tapi kalau di kita itu berarti ada hubungannya sama eventnya gitu ya, acaranya gitu ya Mbak. Oh bukunya harus diselesaikan 2 jam gitu. Tapi kalaupun belum selesai ya nggak apa-apa, karena perhitungan kita berarti dari hasil gitu. Jadi memang kalau misalnya ada seorang peneliti namanya Graham gitu ya, dia mencoba melihat tentang konsep tentang waktu nih antar budaya gitu. Nah ada 3 jenis tuh gitu ya, yang namanya satu, yang pertama adalah waktu itu dilihat sebagai sesuatu yang linear sifatnya gitu. Lurus gitu. Nah, ada garis lurus. Nah dalam konsep yang linear ini, kalau misalnya kita udah sampai di sana gitu ya, nggak bisa balik lagi ke sini kan Din? Nggak bisa. Gitu ya, karena ada satu, dan itu biasanya terus dalam kalau dibandingkan, diibaratkan sebuah garis itu kayak dibagi-bagi gitu ya. Nah itu ibaratnya tergantung kita nih, kalau kita posisi di sini berarti garis yang itu adalah masa lalu, ini masa sekarang, masa depan gitu ya. Nah ini cenderungnya karena kita bergerak ke arah garis itu, kita cenderungnya ngelihat apa sih yang akan terjadi di masa depan gitu, dalam budaya yang sifatnya linear tadi. Tapi ada juga yang sirkular sama prosedural gitu. Apa itu Mbak? Nah kalau yang budaya sirkular itu waktu tuh kayak mengulang, muter, jadi sama aja gitu. Kayak fashion ya, back to 70s gitu. Bisa seperti itu gitu ya. Tapi dalam arti apa yang kita lakukan saat ini gitu ya, itu menjadi lebih penting gitu. Jadi kita nggak terlalu melihat kepentingan untuk memikirkan masa depan gitu ya, karena ya muter lagi gitu ya. Jadi waktu tuh ibaratnya sama besok tuh sama sekarang tuh sebenarnya sama aja
Oh, berarti kayak di masa panen gitu ya, Mbak? Oh, berarti fokusnya di masa panen. Nanti kalau udah ada tanda-tanda sudah masa tanam gitu. Betul, jadi kayak misalnya muter-muter seperti itu ya. Nah, yang satu lagi kalau ngelihat budaya waktu itu secara prosedural. Waktu tuh justru kalau di prosedural tuh kayak nggak dianggap gitu ya. Jadi dia cuman ngelihat justru prosedurnya itu harus bagaimana gitu. Waktu itu bisa kapan aja. Jadi contohnya adalah misalnya ada suatu suku ini kalau nggak salah di Amerika gitu ya, yang dia mengatakan bahwa nih nanti kita ada ritual tertentu gitu ya, ritual tertentu yang harus kita lakukan di tengah malam. Dia nggak bisa ngomong spesifik waktu tuh, tengah malamnya kapan. Tapi kalau misalnya si kepala sukunya itu merasa tengah malamnya ini belum pas gitu ya, dia akan nunggu aja gitu. Jadi yang dia pentingin tuh lebih ke prosedurnya gitu. Pokoknya nih nanti bulannya tuh harus gimana dulu gitu ya, misalnya nih gitu. Baru ini kita bisa melakukan gitu. Jadi yang tadinya mau dilakukan hari ini itu bisa aja tahu-tahu berubah jadi besok dan seterusnya gitu. Nah, kadang-kadang ada pemikiran juga yang melihat bahwa efek dari adanya perbedaan konsep tentang waktu budaya ini itu disebabkan juga adalah bagaimana kita mempersepsikan lingkungan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari awalnya, Dinda gimana sih taunya ada waktu? Wah, gimana ya? Bingung kan? Kalau gitu saya ya? ini jam sih emang jam 12. Nah, kalau sekarang kan udah ada jam. Tapi bayangin zaman dulu gitu ya. Itu mereka paling cuma melihat dari tanda-tanda alam kan. Oh, Gitu ya. udah terbit, udah tenggelam gitu. Kita bisa melihat bahwa ada matahari terbit, matahari tenggelam gitu. Nah, terus kemudian ada pergantian musim gitu. Nah, hal-hal inilah yang kemudian sebenarnya menggiring seseorang melihat bahwa ada nih yang namanya waktu gitu loh. Karena kayak ada pengulangan-pengulangan juga, tapi ada juga pergerakan-pergerakan gitu ya, yang kemudian ini membentuk konsep waktu yang ada di pikiran mereka gitu. Nah, menariknya adalah kalau kita ngomong iklim, lingkungan dan sebagainya, setiap negara gitu kan kadang-kadang kita punya beda musim gitu ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa adanya perbedaan musim ini juga sebenarnya mempengaruhi konsep waktu tadi. Jadi kayak orang yang tinggal di daerah yang empat musim gitu ya. Nah, 4 musim ini kan ada musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur gitu ya. Nah, pada saat mereka memahami bahwa siklus waktunya nih seperti ini, mereka itu harus berpikir bahwa kalau saya nggak bercocok tanam pas musim semi, saya nggak bisa hidup pas musim dingin gitu. Ya, jadi musim semi, musim panas ini adalah masa-masa di mana saya harus bercocok tanam, terus panen dan sebagainya gitu kan. Supaya nanti musim fall, gugur sama musim dingin saya bisa survive gitu. Karena kan saya nggak bisa dapat tuh makanan, tanahnya kan beku dan sebagainya gitu ya. Nah, adanya musim ini menyebabkan kemudian mereka mengkonsepsikan waktunya bahwa waktu ini bergerak terus gitu. Karena mereka harus buru-buru. Harus merencanakan, ada planning, ada apa dan sebagainya gitu. Nah, sementara kita gimana? Dua musim kan gitu ya, musim hujan sama musim panas misalnya. Tapi dari hari ke hari itu kan iklim kita kurang lebih sama. Gitu ya. Jadi bahwa waktu itu harus ada secara linear dan sebagainya itu mungkin nggak terlalu terlihat gitu ya. Jadi lebih sifatnya yang sirkular tadi gitu. Jadi kalau lagi itu ada peneliti antropolog gitu ya mencoba melihat budaya waktu di Bali sama di Jawa gitu. Nah, memang kita ada hari pasaran, ada apa dan sebagainya. Tapi waktu itu hanya digunakan sebagai penanda. Ya, jadi udah saatnya. Ayo nih hari pasaran, udah kita mesti jualan gitu. Ya, nih hari ini kita mesti sembahyang gitu misalnya, gitu ya. Iya, benar. Nah, tapi kalau di budaya Anglo-Amerika gitu ya, itu budaya Barat itu kadang-kadang waktu itu bukan penanda, tapi jadi penentu.
Sehingga nanti semua dipikirin waktunya gimana nih, gitu ya. Kalau kita kan karena dikaruniai begitu indahnya gitu ya, yang hari ini sama hari esok, jadi kalau misalnya tugas sekarang belum selesai, ya udah deh besok aja gitu ya. Kayak nggak ada perasaan bahwa si waktu ini bergerak terlalu cepat gitu ya. Jadi pergerakan waktunya itu bisa jadi dipersepsikan berbeda gitu. Oke, jadi dari tadi tuh ada bahasa sirkuler gitu ya. Orang Indonesia ini sirkuler banget gitu. Muter-muter itu ada gini, bisa berpengaruh nggak sih Mbak sama kemajuan kita gitu? Nah, itu juga yang menarik sih sebenarnya. Ada salah satu penelitian dari Levin dan Norenzayan ya, yang mencoba melihat bagaimana sih sebenarnya pace of life ya, percepatan kehidupan gitu pada negara-negara gitu ya. Nah, lucu tuh dia jadi nelitinya ngelihat kecepatan orang berjalan gitu ya di tengah kota gitu. Misalnya di Jakarta sama di mana Singapura sama di mana gitu ya. Orang tuh dihitung tuh seberapa cepat jalannya. Terus kemudian dilihat juga jam yang ada di tempat-tempat umum di publik gitu ya. Itu bener apa enggak gitu. Itu dilihat gitu. Terus diteliti juga dia mencoba melihat kayak gimana sih seberapa lama sih pelayanan di kantor pos. Dari lama banget, Mbak. Kamu udah sering ya? Iya, Mbak. Jadi pelayanan di kantor pos itu dari mulai kita mau beli perangko, jadi cuma disuruh beli perangko sih. Dari mau beli perangko sampai dia dapat kembalian itu berapa lama? Gitu. Nah, itu jadi indikator-indikator yang digunakan untuk pengukuran si pace of life ini, ya. Gitu. Nah, ternyata dari 31 negara, nih kalau nggak salah ya, saya agak-agak lupa. Kalau 31 negara tuh, kita nomor 30 kecepatannya gitu ya. Jadi bisa dibilang koefisien kita tuh sangat lambat lah ya gitu. Nah, cuman kan kita ngelihat ya, ada pengaruh globalisasi gitu ya. Ada pengaruh dari dunia barat dan sebagainya. Kayak Dinda nih sekarang, generasinya Dinda kan pasti udah familiar banget sama namanya email, gadget dan sebagainya gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kalau kirim chat nih ke temen, lama amat sih balesnya gitu ya. Padahal baru 15 menit. Padahal baru juga dikirim gitu ya. Apalagi kalau ke pacar gitu nggak direspon gitu kan. Kemana dia? Langsung mikirnya macem-macem gitu ya. Nah, adanya efek-efek hal itu tuh bisa aja jadi mengubah persepsi kita tentang waktu. Jadi waktu kita tuh jadi ini penting nih gitu. Bandingin zaman saya dulu ya, waktu saya kecil Dinda. Kita kan ngandelinnya cuman kantor pos gitu ya. Jadi mau telepon juga pakai telepon rumah, telepon biasa, telepon umum gitu ya. Yang kadang-kadang ya orangnya ada, orangnya nggak ada. Jadi kalau sekarang kan Dinda pergi kemana nih nggak pulang-pulang gitu langsung gitu ya bisa gitu. Kalau zaman dulu kan kita telepon nggak ada, ya udah nungguin aja di rumah nanti balik lagi gitu ya. Nah itu tuh yang menjadi si persepsi tentang waktu ini juga kadang-kadang jadi bisa berubah gitu ya. Walaupun ada budaya-budaya tertentu yang menetap gitu ya karena itu diteruskan dan sebagainya, tapi bisa jadi itu berbeda. Kayak ada mahasiswa misalnya saya tanya kan, dia dari daerah dari Bandung ya, padahal deket kan sama Jakarta dan kota kan. Kamu gimana pas pindah ke Jakarta gitu kan? Apa sih yang dirasakan? Terus dia bilangnya, di sini kayaknya semua bergerak cepat gitu kan, gitu. Jadi kemarin juga baru saya juga nanya tuh, ada mahasiswa dia dari Jawa Tengah tuh dijawabnya bilangnya gitu, sini pace-nya tuh cepat, dia bilang gitu. Jadi dia kayak harus catch up gitu dengan segala sesuatu. Padahal dia nggak dikejar-kejar siapapun gitu ya. Nah itu yang bisa kita rasakan. Jadi tiap kota pun masih berbeda, dan saya rasa sih kalau yang natural Indonesia kita bisa lihat di daerah-daerah ya. Itu masih yang budaya waktunya itu masih agak kental yang budaya Indonesianya gitu. Tapi kalau misalnya di Jakarta di urban gini nih
mungkin udah ada campurannya karena ada efek-efek globalisasi dan sebagainya gitu. Iya sih, kalau saya ngeliat kan saya pengguna kereta ya. Itu Ah. kalau jalan cepet sekali. Saya tinggal di Jakarta Utara, itu nggak kayak gitu. Begitu nyampe di Manggarai, wah Ini ya kelihatan kan, kerasa iya, kan? kerasa gitu. Iya betul gitu. Apalagi sekarang kereta juga Dinda kan pasti sebel ya kalau kereta udah dibilang misalnya bakalan datang jam 11.40, nggak datang nih keretanya gitu kan. Itu kan berarti ada pemikiran wah, waktu nih jadi berharga gitu, seperti itu. Berarti sebenarnya kita sendiri udah ada mulai perubahannya ya Mbak? Bisa jadi ada perubahannya, tapi saya juga ada jangan sampai tapi perubahan ini juga mempengaruhi kita secara psikologis yang terlalu drastis gitu ya. Jadi kayak kita dikejar-kejar waktu gitu, karena itu bisa menimbulkan kecemasan juga gitu ya. Jadi nanti mungkin ada rasa panik dan sebagainya gitu ya. Tapi ya kita tetap harus bisa memahami juga sih gitu ya konsep waktu ini. Oh, kalau mahasiswa panik tuh Mbak. Oh, ya? Organisasi 1, 2, 3 semua rapat hari ini. Halo. Berarti sama dong Din kita. Oh, sama ya Mbak. Nah, Gitu. terus saya dari tadi kita udah Mbak, budaya kita gitu ya. Saya penasaran sih, sebenarnya secara general ya Mbak, budaya itu tuh bisa mempengaruhi apa aja sih Mbak dari waktu gitu? Budaya itu bisa mempengaruhi apa aja dari waktu, macam-macam sih Din gitu ya. Jadi kayak tadi time is money gitu ya. Itu kan kalau misalnya kita merasa di dalam budaya itu waktu itu emang sangat penting, dan kayak ibaratnya gini, Dinda minta orang ngerjain sesuatu. Nah, pada konteks budaya time is money, pada saat ditanya berapa nih harganya gitu ya atas jasa yang diberikan. Nah, itu bisa jadi dia itu akan menghitungnya berdasarkan usaha yang dia keluarkan sama waktu yang dia butuhkan untuk mengerjakan itu. Oh, oke. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya merasa waktunya itu panjang gitu ya, bisa jadi dia kemudian menghargai pekerjaan itu menjadi lebih mahal gitu. Oh, dibandingkan dengan hasilnya. Dibandingkan, ya nggak dibandingkan dengan orang yang hanya melihat pekerjaan ini effortnya aja berapa sih yang harus dia keluarkan. Oh, oke. Jadi kalau misalnya Dinda ke daerah gitu ya di Indonesia, masih ada itu orang-orang yang kalau ditanya misalnya kita pesen nih, berapa lama jadinya? Ya sebulan deh gitu ya. Tapi dia nggak bisa ngasih tanggal nih Din. Oh. Gitu ya. Jadi dia nggak terlalu melihat bahwa sebulan itu adalah waktu yang cukup banyak, yang kalau misalnya dia mengerjakan hal lain tuh mungkin dia bisa dapat penghasilan lebih banyak misalnya. Kayak gitu. Jadi harganya pas ditanya kita ngerasa, harganya murah juga nih ya sebulan gitu. Nah, sementara orang yang memikirkan, mempertimbangkan waktu dalam konteks harga, itu dia akan melihatnya sebagai, wah kalau sebulan ini harganya jadi lebih mahal gitu dibanding kalau misalnya saya cuma ngerjain berapa hari gitu. Kira-kira gitu. Itu kayak tas-tas yang handmade gitu kan lebih lama daripada tas-tas yang pabrik. Tapi itu dia nggak, kalau yang handmade itu, kalau yang tradisional kadang-kadang mereka nggak terlalu mikirin waktu yang mereka habiskan gitu loh. Jadi lebih ke mungkin usahanya aja dan sebagainya. Tapi kalau yang pabrik, kalau udah ngomong pabrik, berapa orang nggak masuk, ruginya besar nih kalau dan karena waktu yang sedikit itu bisa memproduksi lebih banyak gitu ya, tapi gara-gara ada orang, nah itu kan jadi ada perbedaan proses berpikir. Nah tadi tuh kita udah bahas masalah linier gitu-gitu ya Mbak. Nah kalau secara linier itu kan ada masa kini, masa lalu, masa depan gitu Mbak. Ada nggak sih perbedaan orientasi kayak gitu? Misalnya kalau di kita berarti masa kini gitu Mbak. Perbedaan orientasi maksudnya antar budaya. Nah, iya, hasil-hasil penelitian tuh memperlihatkan tuh bagaimana kita melinearkan masa lalu, masa kini, dan masa depan tuh suka berbeda-beda gitu antar budaya. Jadi katanya ada, kalau misalnya bahasa Inggris gitu ya, itu masa lalu tuh di kiri gitu. Masa kini di tengah, masa depan itu di kanan. Oh iya. Ya kan? Nah, kalau Mandarin itu beda lagi gitu. Jadi katanya nih ya, masa lalu itu justru di depan gitu. Ya, jadi masa depan tuh justru di belakang gitu. Jadi
kadang-kadang ada reference point yang bisa kita gunakan yang itu bisa berbeda antar budaya. Dia melihatnya itu sebagai sesuatu yang diri saya ini ada di mana gitu ya dan sebagainya gitu. Tapi apapun itu yang menariknya adalah menyebabkan kemudian proses berpikir kita, menalar kita itu bisa jadi berbeda gitu penalarannya gitu. Sebagai contoh nih ya, kalau Dinda aku bilang nanti ketemu di bawah jam 6 ya Din gitu. Mikirnya jam berapa? 5:59. Berarti di bawah tuh kayak sebelumnya ya? Iya betul. Gitu. Tapi kan kadang-kadang orang mikir di bawah. Kalau di bawah itu kita ngelihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu di bawahnya 6. Berarti dia mikirnya di bawah itu adalah jam 7. Kalau Dinda kan mikirnya di bawah itu kayak sebelum jam 6 gitu ya. Nah, di bawahnya 6 gitu kan. Nah, itu tuh jadi kayak proses berpikir kita jadi berbeda gitu. Kerasa nggak? Iya. Kalau kita dibilang di bawah, saya pasti 5:59 gitu. Kayak di bawahnya gitu ya. Tapi ada yang mikir, ntar dulu. Tapi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tuh di bawahnya 6 gitu loh. Kalau dia ngelihat linearitasnya seperti itu. Gitu. Jadi kayak misalnya ada orang dibilang, pertemuannya kita mundurin ya 2 jam. Mundur tuh misalnya dari jam 2 gitu ya. Itu jadi jam 4 apa jadi jam 12 gitu kan. Gitu. Nah, ini yang kadang-kadang terus jadi penalaran seseorang itu jadi tentang waktu tuh jadi berbeda gitu. Sama seperti ada hasil penelitian juga yang memperlihatkan bahwa tadi ya bahasa Inggris itu misalnya waktu itu lebih dilihat sebagai istilahnya apa sih ya, kayak garis gitu kan ya. Tapi kalau bahasa Spanyol itu ngelihatnya tuh lebih ke arah kuantitas. Jadi pada saat seseorang, misalnya Dinda diminta untuk memperkirakan waktu nih, memperkirakan waktu, tapi harus nandain di garis itu waktunya seberapa lama gitu ya. Orang yang Spanyol ini jadi agak kesulitan gitu karena mereka dia biasanya mikir waktu itu secara kuantitas, jadi waktunya banyak gitu ya. Kalau yang si orang bule itu mungkin orang yang berbahasa Inggris itu mungkin mikirnya waktu itu lebih sedikit gitu ya, sedikit tuh tapi dalam bukan kuantitas gitu. Tapi lebih dalam arti garis tadi gitu ya. Nah, ini akibatnya tuh jadi efeknya buntutnya panjang gitu cara berpikirnya gitu. Nah, itu yang disebut penalaran temporal. Ada lagi penelitian yang mencoba membandingkan juga bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Inggris tadi kan ada perbedaan kalimat ya, jenis kalimat. Nah, pada saat orang itu diukur atensinya terhadap gambar yang dia lihat, gitu ya. Jadi misalnya Dinda lagi makan pisang, tapi di fotonya ada 3 nih Din. Dinda lagi ngupas pisang, Dinda lagi mau makan pisang, sama pisangnya udah dimakan. Nah itu kan jadi ngelihat kayak before, now, and after gitu ya. Nah dikasih nih sama ke orang-orang yang berbahasa Inggris sama orang yang berbahasa Indonesia. Nah tapi di mix nih, nanti ada foto Dinda gitu ya lagi makan pisang, tapi ada foto lagi saya lagi makan pisang gitu ya, orangnya beda nih. Nah ternyata untuk orang-orang yang berbahasa Indonesia, atensinya itu lebih difokuskan ke orangnya. Saya atau Mbak Siapa? Ira? Jadi yang membedakan tuh orangnya. Tapi untuk yang orang-orang yang berbahasa Inggris, dia membedakannya kejadiannya apa. Gitu. Apakah lagi ngupas, makan. apalagi makan, apa itu gitu loh. Jadi pada saat mereka mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, itu dasar yang diberikan atensi itu bisa jadi berbeda gitu. Gitu. Masalah bahasa gitu ya. Iya, itu dan itu berkaitan dengan waktu kan gitu. Jadi, nah itu hal-hal seperti itu yang kemudian mengakibatkan proses berpikir kita, penalaran temporalnya itu jadi berbeda. Gitu.
Tapi ngomong-ngomong bahasa ya Mbak, tadi kan Spanyol katanya waktunya banyak gitu. Ha-ha. Sementara kalau di bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kan dia bergerak gitu. Ha-ha. Kalau di Spanyol itu dia melihatnya bergerak atau kayak apa ya, banyak tuh kayak gelas mangkok gitu kan Mbak? Nah, jadi intinya adalah mereka itu ngelihatnya katanya nih gitu ya. Kalau misalnya dia disuruh ngukur sesuatu itu berkaitan dengan waktu, dia nggak terlalu memikirkannya dalam konteks linear gitu, tapi dalam arti wadah gitu. Seberapa banyak sih wadah yang dia bisa menganalogikan waktu itu dengan sesuatu wadah yang berisi gitu ya. Nah, ini kemudian ya efeknya pasti banyak gitu ya Din gitu. Dalam arti mungkin dia juga ngelihatnya itu pergerakannya seperti apa dan sebagainya, cuman saya nggak gitu tahu gitu ya prosesnya. Tapi yang dilihat adalah dari segi bahasa tuh seperti itu. Oke, nah dari kita kan ngomongin bahasa nih, kita tuh bahasa kita itu nggak punya tensis gitu. Ini ada hubungannya nggak sih Mbak sama telat gitu? Kita kan jam karet banget. Ya katanya sih begitu ya. Kenapa ada istilah jam karet, molor dan sebagainya? Itu kan pasti karena pertama kita ngelihat ada kebiasaan-kebiasaan di dalam orang Indonesia ya, di orang Indonesia sendiri yang suka acara jam 7 nanti baru mulai 7.30 gitu ya. Walaupun kalau saya sih ngelihat kesini sekarang orang lebih on time, tapi itu di urban gitu ya, kembali di budaya yang di daerah-daerah saya nggak gitu tahu gitu ya, tapi ada yang bilang bahwa kadang-kadang di sana lebih lama lagi gitu. Maksudnya bukan lebih lama lagi, masih seperti itu gitu ya. Jadi kita nggak bisa nentuin bahwa kalau kita kayak ada undangan pesta gitu ya, kadang ada yang bilang ya pokoknya dari jam segini sampai jam segini yang waktunya panjang banget gitu ya. Terus iya, kalau di daerah itu biasanya sehari penuh gitu ya, sehari penuh gitu ya. Nah, itu budaya-budaya itu masih ada gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat si jam karet, molor dan sebagainya, ada sih pemikiran bahwa ya emang waktu ini tidak terlalu memiliki saliensi atau nilai yang terlalu tinggi di kepala kita gitu loh, Dian. Gitu. Jadi yang itu tadi saya bilang, sekarang sama beda 5 menit tuh nggak ada rasanya, bedanya gitu ya. Jadi sementara kan kalau misalnya orang di budaya asing, di budaya barat gitu ya, kalau udah mau musim dingin nih, apalagi udah musim dingin gitu ya, jam 6 sore aja tuh udah gelap banget kan Din, gitu ya. Jadi malamnya tuh lebih panjang, siangnya lebih pendek. Terus nanti kalau musim panas, siangnya lebih panjang, malamnya pendek gitu. Jadi mereka jadi kerasa gitu bedanya kan. Jadi ini sebenarnya jam berapa? Ini bedanya berapa lama gitu. Kayak gitu-gitu tuh jadi bisa mempengaruhi kita juga kan gitu ya. Sementara kan kita ya udahlah jam 6 sama jam 6 lewat 5 nggak ada bedanya kok, cuma sebentar gitu kan. Bedanya udah nunggu aja gitu. Pokoknya pulang kantor abis maghrib gitu. Nah itu juga tuh, itu yang menarik juga ya. Di dalam budaya kita, karena kita mayoritas juga beragama Islam gitu, jadi kadang-kadang kalau ditanya kapan, abis lohor deh gitu ya, abis ini, abis itu gitu. Jadi pengaruh budaya asing itu juga terlihat gitu di situ, di proses berpikir kita tentang si waktu ini. Oke. Dan padahal abis lohor itu dari jam 12 sampai jam 3 ya Mbak? Betul gitu kan, kita kapan jadinya kalau misalnya Dinda kebiasaan ngelihat jam gitu kan, jadi terus tepatnya persisnya kapan gitu. Dan nggak bisa disalahin juga ya kalau orangnya tahu-tahu jam 3 muncul gitu kan. Tetap abis lohor. Ada yang menarik tuh penelitian di Brasil gitu ya. Penelitinya tuh juga bertemu dengan janjian sama seorang profesor gitu yang dibilang siang ketemunya. Tapi profesornya nggak muncul-muncul sampai besoknya. Dia tetap nggak muncul gitu ya. Jadi kebiasaan yang kita ini itu bukan berarti Indonesia aja ya, gitu. Jadi ada budaya lain gitu. Nah itu ada juga yang meneliti gitu, memperlihatkan itu budaya lain itu salah satunya misalnya Brasil gitu ya, itu memperlihatkan bahwa
faktor lingkungan itu sangat berpengaruh dengan si konsep waktu ini gitu. Oh, oke. Brazil itu juga 2 musim ya, Mbak? Nah, gitu ya. Jadi negara tropis apa dan sebagainya kayak gitu-gitu tuh bisa mempengaruhi bagaimana kita berpikir tentang si waktu itu sendiri gitu. Nah, jadi tuh beda-beda lagi tuh, Din. Jadi bukan berarti kita satu-satunya ya. Setidaknya bukan satu-satunya. Setidaknya, tapi bukan berarti itu baik juga ya. Saya nggak tahu juga deh. Nah, yang menarik lagi, Din, sebenarnya kalau misalnya banyak orang ngerasa orang Indonesia kok ini ya waktu tuh kayak nggak dihargain gitu ya. Tapi penelitian-penelitian yang sekarang ini melihat juga si efek waktu ini karena kalau terlalu dipikirkan itu kan bisa yang tadi saya bilang mempengaruhi psikologis seseorang, stres, jadi cemas gitu ya, karena kayak dikejar-kejar waktu. Nah, jadi mereka kemudian baru beralih ke penelitian-penelitian yang mencoba melihat bahwa waktu itu dilihat sebagai sesuatu yang tidak berharga. Jadi di mana prinsip leisure gitu ya, itu tuh lebih dipentingkan daripada prinsip bahwa harus on time dan sebagainya gitu. Jadi sekarang nih mulai ada yang melihat gitu juga gitu ya, karena di sini merasa efek yang ditimbulkan tuh juga nggak baik gitu. Ada yang melihat seperti itu, sehingga kemudian mencoba melihat ini kalau misalnya diubah konsepsinya gitu ya, apakah itu jadi orang jadi well-being-nya menjadi lebih baik gitu. Dia merasa tidak dikejar-kejar waktu, dia lebih merasa nyaman gitu ya dengan dirinya dan sebagainya gitu. Dia tidak nyaman dia nyaman yang menunggu tidak nyaman. Mungkin ya gitu. Jadi mulai ada maksudnya budaya kita ini jadi bukan berarti ini juga sesuatu yang salah gitu ya kalau misalnya kita menganggap waktu ini tidak berharga atau dalam tanda petik lah tidak berharga, tapi itu juga mulai dilihat sebagai jangan-jangan ya kita seharusnya memang nggak usah terlalu memikirkan waktu gitu. Tapi berarti setiap budaya yang kayak on time atau nggak on time itu tetap ada plus minusnya lah ya, Mbak. Betul gitu. Nah terus sebenarnya kita nih, Mbak, itu udah sering banget yang kayak deadline hari Senin gitu, tugas Mbak Ira deadline hari Senin gitu. Pokoknya teman-teman saya maunya Minggu udah semua ya, Mbak gitu. Itu kan salah satu bukti bahwa kita sebenarnya sudah mencoba melakukan sesuatu gitu kan, Mbak. Buat kita sendiri itu sebenarnya apa sih yang sekarang bisa kita lakukan gitu. Karena ternyata masalah telat ini sudah mengakar budaya gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan gitu. Oke. Sebenarnya saya nggak ada resep khususnya sih ya, Dir. Cuman saya mungkin awareness tentang bagaimana waktu ini dirasakan, dipersepsikan ini yang mesti kita lebih agak tajam gitu ya. Gitu. Jadi dalam arti salah satunya nih misalnya ya, bagaimana sih kemudian kita bisa memperkirakan durasi waktu pengerjaan suatu tugas. Gitu ya. Jadi Dinda misalnya lagi ngerjain paper nih, ada tugas makalah gitu ya. Nah itu kan pasti durasinya akan berbeda dengan dimana Dinda disuruh ngerjain tugas misalnya apa ya, soal biasa atau misalnya tugas lain gitu ya. Nah ini nih kita harus tahu gitu berapa lama sih sebenarnya kalau kita ngerjain itu. Nah ini yang kadang-kadang kita tuh nggak mencoba nggak mencoba mengintrospeksi diri kita gitu ya. Nah jadi pada saat Dinda ditanya misalnya Senin bisa ya Din gitu, Dinda ngerasanya bisa-bisa aja gitu ya. Padahal kalau misalnya Dinda refleksi dengan pengalaman yang dulu-dulu, waktu antara Dinda bilang bisa sama deadline itu nggak cukup gitu. Nah cuman karena kita jarang berefleksi terhadap pengalaman kita dulu, itu akibatnya kita jadi salah memperkirakan. Nah, itu yang disebut sebagai planning fallacy gitu ya. Jadi ini kita ada kesalahan. Sama deadliner nggak sih Mbak? Kayak kalau ya kalau gitu. Deadliner tuh kadang-kadang kan orang kalau ditanya deadliner, soalnya baru menginspirasi ke deadline gitu kan. Adrenalinnya belum naik. Gitu.
sebenarnya deadlineer tuh juga nggak ada masalah gitu ya. Oh, okay. Gitu. Cuman dalam arti gini, setiap kita ngerjain tugas, bahkan sekecil apapun, misalnya gosok gigi deh, mandi deh. Dinda tahu nggak berapa lama gitu? Persisnya ya, berapa menit gitu, atau misalnya mandi sejam gitu ya, berapa jam gitu kan, sambil bersih-bersih kamar mandi misalnya ya, tiap kali mandi. Nah, untuk itu aja kalau misalnya kita aware, itu sebenarnya kita bisa melakukan planning dengan lebih baik. Dan kita jadi bisa tahu, ini sebenarnya kalau misalnya deadline-nya tanggal itu, berarti saya harus ngerjainnya mulai kapan nih, gitu. Gitu. Nah, itu yang namanya, kita melakukan namanya estimasi durasi waktu, gitu. Nah, estimasi durasi waktu ini ya, dilatihnya adalah, ya kita coba gitu, kalau misalnya kita lagi ngerjain apa gitu, iseng, coba tadi berapa menit ya, gitu ya, sambil kira-kira, tapi sambil kita hitung juga sebenarnya berapa gitu. Nah, nanti kita lihat tuh perbedaannya sama nggak, gitu. Nah, biasanya kalau dari hasil penelitian ada namanya hukum Virort gitu ya. Dari hasil penelitian itu terlihatkan kalau misalnya tugasnya itu membutuhkan waktu yang durasinya lama, lebih dari 15 menit, kita biasanya memperkirakannya itu jadi lebih kecil. Jadi kayak misalnya tugasnya itu membutuhkan waktu sejam, jadi kita bisa bilangnya setengah jam. Tapi kalau misalnya tugasnya Dinda, itu cuma butuh waktu sekitar 4 menit deh, gitu ya, lebih pendek. Itu kadang-kadang kita bilangnya 7 menit, 10 menit deh gitu. Justru diperbesar. Oh, kok gitu, Mbak? Iya, ada itu. Ada namanya hukum Virort gitu tuh. Jadi kita mengestimasi durasi waktu itu berdasarkan perkiraan tugas, penyelesaian tugas gitu ya. Apakah tugas itu kira-kira jarak waktunya yang dibutuhkan tuh lama atau pendek. Nah, itu beda tuh estimasinya. Kalau pendek tuh justru ditambahin, kalau panjang justru diperpendek gitu. Supaya nggak beban kali ya, Mbak? Kali ya. Nah, tapi itu yang namanya persepsi manusia seperti itu. Gitu. Okay. Dan itu berlaku kurang lebih sama di mana-mana. Kalau selain kita estimasi waktu, ada lagi nggak sih, Mbak? Estimasi waktu maksudnya ada lagi apanya? Cara yang misalnya kita lakukan gitu supaya nggak telat mulu. Supaya nggak telat mulu, manajemen waktu kali ya, gitu. Okay. Itu menjadi hal yang penting banget sih, gitu. Pertama, ya kita harus tahu goalnya kita tuh sebenarnya apa. Dari goalnya itu kan kita pasti akan membagi-bagi ke dalam sub-sub goals gitu ya. Nah, dari setiap tahapan sub goals ini ya kita harus tahu itu tuh berapa lama sih gitu pengerjaannya, melakukannya dan sebagainya. Nah, dari situ jadi sebenarnya planning kita jadi lebih enak gitu. Tapi berarti utamanya tetap tahu dulu kapasitas. Sebenarnya kalau misalnya kita tahu durasi waktu dengan baik gitu ya, kadang-kadang tuh kita malah lega loh, Din. Gitu. Jadi kayak kadang-kadang kan tadi saya bilang ya, yang panjang suka dipendekin, yang pendek suka dipanjangin gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu, oh kemampuan kita tuh, kalau misalnya kita ngerjain itu tuh sebentar kok gitu ya. Misalnya gini ya, Dinda dikejar waktu kuliah. Waktu kuliah, Dinda tinggal 10 menit. Ya, terus Dinda masih makan nih sama temen Dinda gitu ya, di kantin gitu kan. Nah, kalau Dinda tahu Dinda itu makan biasanya berapa lama, orang kan jadi nggak gini, udah 10 menit ya, udah 10 menit gitu. Gitu ya, tapi kalau misalnya Dinda tahu nih, oh aku makan biasanya 5 menit kelar kok, makan nggak sampai. Jadi kan masih ada 5 menit ya, jalan dari kantin ke ruang kuliah, Dinda tahu nih misalnya 3 menit gitu ya. Jadi udah aman, jadi relax kan kita ya, tenang gitu. Tapi kalau misalnya Dinda nggak ngerti gitu, mikirnya tuh makan tuh yang mestinya dibilang 5 menit tapi mikirnya tuh kayak 10 menit gitu kan. Aduh, nggak sempet nih makannya, kita juga jadi nggak enjoy gitu ya, terus jadi keburu-buru gitu segala macam. Terus ya sampai sana sih nggak telat gitu ya, cuma jadi kan kita terengah-engah, jadi cemas gitu loh. Itu tuh kadang-kadang bisa berefek seperti itu gitu. Oke. Makanya orang tuh nggak suka banget kalau macet ya, Mbak, karena kita nggak bisa estimasi gitu. Betul. Kan. I see. Gitu. Tapi kalau misalnya macetnya itu udah kebiasaan, udah terbiasa,
sebenarnya tetap kita bisa mengestimasi ya. Jadi kita misalnya, kalau macet nih kan biasanya sejam lah kalau macet gitu. Jadi kita tetap bisa tahu gitu kalau misalnya udah terbiasa. Tapi kalau misalnya mendadak ada truk yang mogok dan sebagainya, itu yang masalah kan, Din, gitu. Nah itu baru kayak dikejar-kejar waktu gitu. Apalagi udah beli tiket bioskop gitu. Aduh, kan. angus itu Mbak. Betul, telat nih gitu. Tapi mungkin itu juga yang bikin kita punya kebiasaan ini ya Mbak, selalu jalan itu 2 jam sebelumnya gitu. Itu berarti udah ada perubahan gitu ya. Betul. Di ibu kota yang sangat macet ini. Betul, apalagi makanya nih zamannya pandemi, orang lebih seneng kan bekerja di rumah, terus kayak bisa menghasilkan lebih banyak gitu ya, karena waktunya itu nggak ada cost yang dikeluarkan untuk biaya pulang pergi, waktu untuk pulang pergi misalnya ke tempat kerja dan sebagainya. Terus dari kayak Dinda dari satu meeting ke meeting lain kan cuma tinggal klik-klik gitu kan. Gitu. Kalau di sini kan ntar ditunggu ya di sana ya, satu lagi aduh bentar lagi nanti ditungguin di sini gitu kan. Nah itu kan udah hektik sendiri gitu ya. Nah dari situ jadi kayak kesannya tuh jadi memang pas pandemi tuh pemanfaatan waktunya jadi lebih banyak kalau misalnya memang tepat, sehingga dirasakan tuh lebih produktif. Ada juga yang merasakan seperti itu gitu. Oke, tapi pandemi tuh banyak yang ngerasa nggak produktif juga tau Mbak. Oh ya? Iya. Nah ya itu beda lagi ya masalahnya gitu. Tapi ada juga yang bisa merasakan itu jadi punya lebih banyak waktu untuk keluarga gitu ya. Punya lebih banyak waktu misalnya untuk nonton drakor ya. Yang nggak produktif ya gitu, tapi nontonnya jadi lebih banyak waktunya kan gitu. Nggak apa-apa. Self healing kalau kata anak zaman sekarang. Iya betul. Karena memang kalau di rumah tuh distraksinya juga berkurang sih Din. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kita keluar rumah aja ke kampus gitu ya, apa yang kita lihat di jalan itu kan udah jadi distraktor ya. Gitu. Jadi menambah beban pikiran juga, sehingga pada saat kita mengerjakan tugas apa dan sebagainya itu energi kita udah sebagian udah kepake gitu gara-gara distraktor itu. Sebenarnya kalau di rumah kan distraktornya dikit ya kan, paling ada apa sih, paket gitu ya, jangan gitu doang. Tempe saya gosong. Iya paling itu gitu. Oke. Tapi ya berarti produktivitas kita itu ada hubungannya juga ya sama tempat, sama aktivitas gitu, nggak cuma masalah waktu aja sebenarnya. Karena semua orang punya 24 jam satu hari. Betul ya. Jadi kalau misalnya ada yang 24 jam itu dia tetap bisa istirahat 7 jam ya. Sebenarnya kalau ide 24 jam itu tuh itu juga yang kadang-kadang harus dimaknai dengan benar gitu ya. Karena ada orang yang ngerasa aduh sehari aja nggak cukup gitu waktunya. Padahal 24 jam itu 8 jam kita pakai buat tidur lah misalnya ya. 8 jam kita pakai buat tidur. 8 jam kita pakai buat beraktivitas gitu kan. Kita masih punya sisa 8 jam gitu. Tapi orang kadang-kadang udah mikirnya 8 jam kerja itu ditambah 8 jam tidur itu udah sama dengan 24 jam gitu. Tambah 4 jam di jalan Mbak. Nah itu dia gitu ya. Nah yang kadang-kadang kita jadi ngerasanya tuh jadi kayak aduh nggak punya waktu gitu. Padahal sih kalau misalnya kita bisa memperkirakan waktu-waktu yang tadi itu bisa aja sih kita selip-selipin gitu. Oke, 24 jam buat satu orang beda sama 24 jam buat orang lain. Persepsi Betul, lagi. Persepsi lagi, beda lagi gitu. Oke. Nah Mbak Ira sendiri tuh ada nggak sih Mbak tips gitu buat anak-anak muda gitu supaya 24 jamnya itu tidak habis sia-sia gitu? Sebenarnya bedanya anak muda sama anak tua apa ya, Din? Intinya sih saya mungkin tipsnya general aja sih ya. Yang tadi saya bilang cobalah bersahabat dengan waktu gitu ya. Bersahabat dengan waktu tuh maksudnya apa? Maksudnya kita mengenali dengan baik pemakaian waktu kita itu seperti apa gitu ya. Terus kemudian gimana sebenarnya waktu itu mempengaruhi diri kita juga. Jadi kayak orang yang lelet gitu ya, atau deadliners gitu kan. Nah, atau justru orang yang terlalu cemas gitu ya. Karena itu jadi bisa memberikan efek-efek tertentu kan dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi awareness tentang waktu itu pertama disadari dari
tadi bagaimana kita aware berapa lama sih kita mengerjakan tugas-tugas kita. Yang kedua adalah bagaimana si waktu itu mempengaruhi atau diri kita gitu. Nah, itu yang kemudian nanti kita bisa memahami bagaimana kita mempersepsi waktu gitu. Oke. Insightful banget ya Mbak, dari bahas budaya, bahasa, waktu gitu. Makasih banyak Mbak Ira untuk kehadirannya di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman juga. Terima kasih. Terima kasih juga.